Watch where you step. People dump bodies out here sometimes. We are building houses for the poor. Pablo Escobar. Ia adalah ketua gangster yang pernah masuk peringkat 7 orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Kok bisa ya? Kira-kira dari mana sumber kekayaannya? Untuk mengetahui jawabannya, mari simak video ini sampai habis guys. Berikut 7 ketua gangster atau mafia terkaya di dunia. Sebelum kita lanjut, mari subscribe dan aktifkan loncengnya dulu guys, supaya tidak ketinggalan info menarik berikutnya. Al Capone. Al Capone lahir pada 17 Januari 1899 di Brooklyn, New York. Sejak muda ia sudah akrab dengan dunia hitam dan kerasnya kehidupan jalanan di Amerika Serikat. Ia adalah pemimpin gangster Amerika Serikat yang memimpin sindikat kriminal yang berdedikasi terhadap penyelundupan dan penjualan minuman keras ilegal, perjudian, dan aktivitas ilegal lainnya selama era pelarangan tahun 1920-an dan 1930-an. Al Capone adalah bos gangster terkaya di dunia pada eranya. Ditaksir kekayaannya mencapai 1,44 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 22 triliun rupiah. Al Capone meninggal pada 25 Januari 1947 dalam usia 48 tahun karena serangan jantung. Jose Figueroa Augusto. Ia merupakan seorang raja narkoba Puerto Rico. Organisasi perdagangan obat-obatan terlarang miliknya tercatat telah menguasai 90% pasar narkoba di Dominican Republic dan Puerto Rico. Selain karena penyelundupan dan penjualan obat-obatan terlarang, Augusto sudah berkali-kali ditangkap karena kasus pembunuhan. Anehnya, ia selalu saja bisa lolos dan keluar dari penjara meski ditawar dengan hukuman hingga 200 tahun. Kekayaan Augusto saat ini diperkirakan mencapai 100 juta pound sterling atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Frank Lucas. Selain sebagai bos gangster, Frank Lucas juga dikenal sebagai salah satu pemasok heroin terbesar. Tak tanggung-tanggung, ia memperoleh pasokan heroin langsung dari sang raja opium Kun Sa di Vietnam. Lucas terkenal suka menyelundupkan heroinnya di dalam peti mati dan menerbangkannya dari Vietnam langsung ke Amerika. Kekayaannya ditimbun di Kepulauan Cayman senilai 727,2 miliar rupiah. Frank Lucas meninggal dunia di usia 88. Kisah hidupnya yang penuh dengan berbagai catatan kriminal pernah difilmkan pada 2007 yang berjudul American Gangster. Griselda Blanco. Ia merupakan salah satu ratu narkoba yang berada di bawah kartel Medellin. Wanita yang mendapat julukan The Godmother of Cocaine ini memimpin kartel Medellin dan seorang pionir perdagangan kokain di kota Miami pada kurun waktu tahun 70-an hingga 80-an. Sebagai seorang gangster wanita, Blanco termasuk sosok yang sangat disegani karena ia dikenal berdarah dingin dan tak segan untuk membunuh lawannya. Kekayaannya disebut-sebut mencapai 2 juta US dollar, yang termasuk orang terkaya pada eranya. Joaquin Guzman Loera. Joaquin Guzman Loera atau yang juga dikenal dengan nama El Capo merupakan salah satu pebisnis narkoba terbesar di dunia sejak tahun 2003. Bahkan di tahun 2009 majalah Forbes menyebut Loera sebagai salah satu pria paling berpengaruh di dunia, sekaligus menjadi musuh publik nomor 1. Loera sebenarnya sudah pernah dipenjarakan pada tahun 1993. Namun dengan kekuasaannya ia berhasil melenggang dari penjara Guatemala di tahun 2001. Kekayaan Loera disebut-sebut mencapai 1 miliar US dollar atau sekitar 14 triliun rupiah. Carlos Lehder. Carlos Lehder merupakan salah satu pendiri Medellin Cartel di Kolombia. Seperti anggota kartel lainnya, Lehder membantu memasok kokain ke Florida Utara dan menyebarkannya ke seluruh negara bagian Amerika. Lehder pernah ditangkap di usia yang masih sangat muda, dan ia akhirnya berteman dengan gangster lain bernama George Chung.
Setelah dibebaskan, keduanya kemudian membeli pesawat curian untuk semakin mempermudah penyebaran kokain. Kekayaan Lehder kabarnya mencapai 2,7 triliun US dollar. Pablo Escobar. Pablo Escobar bisa dibilang merupakan salah satu pimpinan gangster terbesar yang pernah ada. Escobar mengontrol seluruh perdagangan kokain yang ada di Kolombia dan menyalurkannya ke pasar Amerika. Karena bisnisnya yang sangat besar di dunia narkoba, majalah Forbes bahkan pernah memasukkan namanya sebagai pria terkaya ke-7 di dunia. Bahkan di tahun 1987, Escobar sudah berhasil menguasai 40% bisnis kartel Medellin. Menurut sumber lain, kekayaan Escobar dari bisnis kokain yang dijalankannya mencapai 30 miliar US dollar atau sekitar 400 triliun rupiah.